Perang, satu kata yang langsung terbayang di benak kita adalah kehancuran. Tapi bagaimana kalau saya bilang, di balik semua api dan runtuhan itu, ada sebuah kebenaran yang mengerikan sekaligus menakjubkan. Perang ternyata bukan hanya kekuatan penghancur, ia juga kekuatan pencipta. Dalam penelusuran ini, kita akan melihat bagaimana konflik justru menempa peradaban dan membangun dunia yang kita tinggali hari ini dari puing-puing masa lalu. Pegang kalimat ini baik-baik. Ini adalah inti dari semua yang akan kita bahas. Coba bayangkan, bagaimana bisa benturan pedang, gemuruh meriam, sampai keheningan yang mencekam dari ancaman nuklir, secara tak terduga, malah menjadi arsitek dari realitas modern kita. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kita mundur jauh ke belakang, ke sebuah era di mana perang itu bukan cuma soal merebut tanah, tapi lebih dalam dari itu. Ini adalah soal memperebutkan jiwa peradaban itu sendiri. Disinilah ide-ide besar lahir dari konflik. Lihat 3 konflik besar ini. Kelihatannya brutal ya, tapi anehnya justru dari sinilah benih-benih modernitas ditanam. Perang salib, malah jadi jembatan pertukaran ilmu yang nggak disengaja. Pasukan Napoleon, mereka nggak cuma bawa senapan loh, tapi juga kitab hukum modern. Dan revolusi Amerika, wah ini yang paling mengubah segalanya. Mereka meneriakan sebuah ide yang waktu itu radikal banget. Kekuasaan ada di tangan rakyat, bukan raja. Dan ini poin kuncinya. Dari konflik yang didasari agama, justru lahir kemajuan ilmu dan perdagangan. Bayangkan, matematika dan kedokteran canggih dari dunia Islam mengalir deras ke Eropa dan ikut memicu Renaissance. Sebuah warisan yang sama sekali nggak pernah direncanakan oleh para jenderal dan raja yang berperang saat itu. Sekarang kita lompat maju ke abad ke-20. Di sini, skala kehancurannya benar-benar naik level, jadi sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Ini adalah babak tentang akhir dari sebuah dunia. Coba kita bayangkan sejenak dunia sebelum tahun 1914. Ada kekaisaran-kekaisaran raksasa, Ottoman, Rusia, Austro-Hungaria. Mereka ini seperti raksasa kuno yang sudah berkuasa ratusan tahun. Kelihatannya abadi, nggak mungkin runtuh. Semua orang berpikir, ya dunia bakal begini-begini saja selamanya. Dan kemudian, semuanya runtuh. Perang Dunia Pertama itu bukan sekedar perang loh, ini lebih seperti gempa bumi peradaban. Hanya dalam 4 tahun yang super brutal, semua kekaisaran raksasa tadi hancur lebur jadi abu. Dan dari abu itulah lahir peta dunia yang kita kenal sekarang. Peta yang isinya negara-negara baru. Jadi warisan terbesarnya ya ini, Perang Dunia Pertama adalah awal dari kehancuran dunia lama. Perang ini bukan cuma membunuh jutaan orang, tapi juga membunuh sebuah era. Zaman kerajaan mati di parit-parit berlumpur Eropa, dan lahirlah zaman baru, zaman negara bangsa. Oke, dunia lama sudah hancur. Ini membawa kita ke babak selanjutnya. Sebuah era di mana konflik skalanya jadi global. Dan taruhannya, kali ini bukan lagi tanah atau kekuasaan, tapi keberlangsungan hidup seluruh umat manusia. Pertanyaan ini menghantui semua orang di Perang Dunia Kedua. Di tengah keputusasaan untuk mengakhiri perang paling mematikan sepanjang sejarah, mereka menemukan sebuah jawaban yang akan mengubah takdir kita selamanya. Ya, saat itulah manusia menciptakan senjata pemusnah dunia, bom atom. Ini adalah titik di mana kita sebagai manusia akhirnya berhasil menciptakan alat untuk memusnahkan diri kita sendiri. Perang Dunia Kedua memang berakhir, tapi dengan sebuah ledakan jamur api yang menandai awal dari era baru yang penuh ketakutan, zaman atom. Nah, disinilah muncul sesuatu yang aneh, semacam dualitas gitu. Di satu sisi, dari abu Perang Dunia Kedua lahir PBB, simbol harapan untuk perdamaian abadi. Tapi di sisi lain, muncul Perang Dingin yang justru mendorong rasa takut ke level yang belum pernah ada sebelumnya. Memicu perlombaan senjata nuklir dan, ironisnya, perlombaan inilah yang juga mendorong kita pergi keluar angkasa. Inilah dia, sebuah perang tanpa peluru tapi penuh ketakutan. Itulah Perang Dingin. 2 negara super kuat nggak pernah benar-benar tembak-tembakan secara langsung. Tapi ancaman perang nuklir itu seperti selimut yang menutupi seluruh planet. Ini adalah perang psikologis global, di mana kemenangan yang nggak diraih di medan tempur, tapi di dalam pikiran kita semua. Dari sini, medan perangnya berubah lagi, jadi makin abstrak. Kemenangan tidak lagi diukur dari seberapa banyak tanah yang kamu rebut, tapi seberapa banyak hati dan pikiran yang bisa kamu pengaruhi. Selamat datang di era perang opini. Contoh paling jelasnya, Perang Vietnam. Di sini,
Kita belajar pelajaran yang pahit tentang bagaimana aturan main perang sudah berubah total. Sebuah negara adidaya dengan militer paling canggih di dunia, ternyata nggak berdaya melawan sesuatu yang nggak bisa mereka bom. Opini publik di negara mereka sendiri. Nah, disinilah pergeserannya. Kekuatan media, terutama televisi, tiba-tiba jadi sepenting senapan di medan perang. Perang nggak lagi terasa jauh, tapi masuk langsung ke ruang keluarga kita setiap malam. Ditambah lagi dengan strategi gerilya yang bikin frustrasi, ini membuktikan satu hal. Punya militer paling kuat saja sudah nggak cukup buat menang. Jadi, setelah semua perjalanan berdarah ini, apa kesimpulannya buat kita sekarang? Apa warisan dari semua api pertempuran ini di dunia kita hari ini? Mari kita rangkum. Garis waktu ini adalah ringkasan sempurna dari perjalanan kita. Kita bisa lihat bagaimana perang itu berevolusi. Mulai dari perang karena ide, lalu jadi perang industri, kemudian perang teknologi yang super canggih, sampai akhirnya menjadi perang informasi. Intinya, semua sejarah brutal ini telah mengubah total dunia kita. Ada 3 pilar utama peradaban yang dirombak habis-habisan oleh perang, dan dampaknya kita rasakan setiap hari. Apa saja 3 itu? Pertama, sistem dunia kita. Berubah dari sistem kerajaan menjadi negara modern. Kedua, teknologi. Lompatannya gila, dari pedang ke nuklir dan perjalanan luar angkasa. Dan yang ketiga, mungkin yang paling penting, cara berpikir kita. Dari yang tadinya kekuasaan mutlak di tangan raja menjadi demokrasi dan kekuatan opini publik. Dan semua ini adalah produk sampingan dari perang. Tapi, pada akhirnya, selalu ada tapinya kan? Di balik kemenangan, di balik semua kemajuan ini, selalu ada harga yang harus dibayar peradaban. Harga yang sangat-sangat mahal, yang dibayar dengan nyawa manusia. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir, yang mungkin sedikit membuat kita merinding. Kalau perang di masa lalu membentuk dunia kita hari ini, terus perang seperti apa yang sedang membentuk dunia kita di masa depan? Perang informasi? Perang siber? Perang ekonomi? Coba kita renungkan, warisan apa yang sedang kita ciptakan saat ini? Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.